Halo, selamat datang kembali di kelas matematika. Selamat belajar ya. Hari ini kamu akan mempelajari rumus perbandingan trigonometri di sudut pertengahan. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kamu diharapkan mampu mengamati dan mengidentifikasi fakta dan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, rumus sudut ganda, serta masalah yang terkait. Yang kedua, menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, rumus sudut ganda untuk menghitung sinus dan kosinus sudut tertentu. Yang ketiga, menurunkan rumus-rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang keempat, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan rumus-rumus trigonometri. Oke, jadi yang pertama kita akan mencari rumus untuk sin setengah theta. Jadi caranya kita ingat-ingat lagi rumus cos 2 theta. Nah, rumus cos 2 theta itu kan ada 3 kemarin. Nah, kita gunakan yang ada sinnya, yaitu kan cos 2 theta sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta. Nah, berarti 2 sin kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurangi cos 2 theta. Dari sini nih, ini pindah ruas ke sini jadi positif, ini pindah ruas ke sini ke kanan jadi negatif. Nah, maka kamu akan punya sin kuadrat theta itu adalah 1 dikurangi cos 2 theta per 2. Maka sin theta itu adalah negatif atau positif akar 1 dikurangi cos 2 theta per 2. Jadi ini diakarin ya biar dapat sin tetanya. Kemudian hasil pengakarannya bisa positif atau negatif. Nanti tanda positif atau negatifnya ditentukan oleh sudut yang dicari. Misalnya kita mau mencari sin 35 derajat, berarti itu kita gunakan tanda positif karena sin di kuadran 1 itu bernilai positif. Kayak gitu. Jadi lihat lagi kuadrannya untuk menentukan apakah dia positif atau negatif. Nah, dengan mengganti atau mensubstitusi theta sama dengan setengah theta ke persamaan ini, nih, maka kita akan peroleh sin setengah theta sama dengan positif atau negatif akar 1 dikurangi cos theta per 2. Nah, ini adalah rumus sin setengah theta. Oke, contohnya dengan menggunakan rumus sin setengah theta, tentukan nilai sin 15 derajat. Jadi 15 derajat itu kan dia bisa kita nyatakan sebagai setengah dari 30 derajat ya. Nah, jadi kalian cari dia sudutnya setengah dari sudut istimewa. Kayak 30 derajat kan ada nilai sinnya yang bagus gitu di tabel. Jadi pakai itu. Oke. Nah, sin 15 derajat itu sama dengan sin setengah kali 30 derajat. Berarti di sini tetanya itu adalah 30 derajat. Makanya di sini ya rumusnya kan tadi 1 dikurangi cos theta per 2. Ganti tetanya dengan 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu kan nilainya setengah akar 3. 1 dikurangi setengah akar 3 per 2. Itu, nih kalau kamu operasikan, kemudian kamu rasionalkan, nanti kamu akan peroleh hasilnya setengah akar 2 dikurangi akar 3. Kayak gitu. Oke, gimana cara operasinya? Silakan kalian pelajari sendiri, pasti bisa. Maka nilai sin 15 derajat itu adalah setengah akar 2 dikurangi akar 3. Oke, sekarang kita akan mencari rumus untuk cos setengah theta. Perhatikan kembali rumus cos 2 theta. Jadi rumus cos 2 theta kan ada 3 tuh. Sekarang kita pakai yang ada cosnya. Cos 2 theta itu kan bisa dinyatakan sebagai 2 cos kuadrat theta dikurangi 1 dengan cara yang sama gitu. Dengan cara yang sama dengan tadi memperoleh sin setengah theta itu, kita akan peroleh rumus cos setengah theta adalah positif negatif akar 1 plus cos theta per 2. Kayak gitu, ini rumus untuk cos setengah theta. Oke, untuk contohnya nih dengan menggunakan cos setengah theta, tentukan nilai dari 112 setengah derajat. Nah, kita tahu kalau 112 setengah derajat itu sama dengan setengah kali 225 derajat.
Oke, di sini alfanya itu adalah 225 derajat. Masukin ke rumusnya. Kemudian cos 112,5 derajat itu kan di kuadran 2. Cos di kuadran 2 itu bernilai negatif. Makanya di sini tandanya negatif. Kalau dia tandanya positif, nggak usah dibuat tanda plusnya, langsung aja. Karena ini dia bernilai negatif, maka kita tambahkan tanda negatif. Makanya hasilnya negatif akar 1 ditambah cos 225 derajat per 2. Nah, cos 225 derajat itu nilainya adalah negatif setengah akar 2. Maka nanti hasilnya adalah negatif akar 1 ditambah negatif setengah akar 2 per 2. Itu hasilnya adalah negatif setengah akar 2 dikurangi akar 2. Oke, ini dah hasilnya. Oke, next kita akan mencari rumus untuk tan setengah theta. Nah, caranya kamu tinggal substitusi rumus sin setengah theta dan cos setengah theta yang sudah kita peroleh itu ingat lagi, tan itu adalah sin per cos. Jadi kamu masukin rumus sinnya yang tadi positif atau negatif akar 1 ditambah cos theta per 2. Kemudian cos setengah tetanya itu adalah positif negatif akar 1 dikurangi cos theta per 2. Nah, nanti kamu akan peroleh rumus tan setengah theta itu adalah tan setengah theta sama dengan positif atau negatif akar 1 dikurangi cos theta per 1 ditambah cos theta. Contohnya nih, oke, sebelum ke contoh, jadi rumus tan setengah theta itu bisa kita ubah gitu dalam bentuk lain, jadi bisa dalam bentuk sin atau dalam bentuk cos kayak gitu. Caranya kita ubah bagian pembilang atau penyebutnya nih, sehingga kita bisa dapatkan tan setengah theta sama dengan sin theta per 1 ditambah cos theta, atau tan setengah theta itu 1 dikurangi cos theta per sin theta. Oke, contohnya nih, dengan menggunakan tan setengah theta, hitunglah nilai tan 22,5 derajat. Nah, 22,5 derajat itu dia sama dengan setengah dari 45 derajat. Nah, jadi di sini tetanya adalah 45 derajat. Kita masukkan ke rumus dan ingat lagi 22,5 itu kan di kuadran 1. Maka hasilnya pasti positif. Makanya di sini positif tandanya. Dia akar 1 dikurangi cos 45 derajat per 1 ditambah cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat itu nilainya setengah akar 2. Jadi itu sama dengan akar 1 dikurangi setengah akar 2 per 1 ditambah setengah akar 2. Maka nanti kita peroleh hasilnya adalah akar 2 dikurangi akar 2 per 2 ditambah akar 2. Nah, sudah deh ketemu. Nih kalau kamu mau sederhanain lagi boleh. Sampai di sini aja cukup. Ini kita gunakan rumus yang pertama. Kalau kamu mau pakai rumus yang kedua, si tan, boleh. Mau pakai rumus yang ketiga tadi juga boleh. Oke? Nah, itu saja materi pembelajaran hari ini. Jika kalian ada kebingungan, silakan tinggalkan komentar di video ini atau kalian bisa japri saya. Dan kita akan ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.